Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab 3, yaitu tentang fluida statis. Nah, sebelumnya saya juga udah bahas soal-soal dari LKS Intan Pariwara, baik dari bab 1 maupun bab 2. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share ke teman-temannya, supaya kakak semakin semangat untuk update soal dari pembahasan LKS Intan Pariwara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Tetes air hujan yang berjari-jari 1,8 mm, berarti R-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 3 meter, jatuh dari udara dengan koefisien viskositas, berarti eta, 0,01 10 pangkat minus 3, dan percepatan gravitasinya berarti G itu 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan tetes air hujan dari udara adalah, yang ditanyakan adalah berapa V-nya apabila massa jenis udaranya adalah 1,29. Nah, di sini kita gunakan persamaan VT sama dengan 2/9 dikali rho B dikurang rho F R kuadrat per G dibagi dengan eta. Kita tinggal masukin aja untuk masing-masing angkanya. Nah, di sini kenapa rho B-nya 1000? Karena massa jenis dari bendanya, ya, bendanya itu adalah air. Air itu adalah 1000. Jadi seperti udah ketentuan kalau massa jenis air itu adalah 1000. Oke ya, langsung dimasukin aja 1000 dikurang rho F-nya. F-nya itu adalah udaranya atau fluidanya, ya, itu 1,29 dari situ. Kemudian tinggal masukin nilai R-nya, dan sorry ya, ini ada kesalahan. Ini bukan 9 dikali 10 pangkat minus 4, tapi 1,8 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi ini diganti dengan 1,8 dikali 10 minus 3. Kemudian dikuadratkan. Baru dikali dengan 10. Dan dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian tinggal dihitung aja, dapatnya adalah 2 dikali 998,71 dikali 3,24 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 9 dikali 10 minus 3. Nah, terakhir tinggal dihitung aja ya, dapatnya itu adalah 719,07. Saya langsung aja tulis ya, 719,07 dikali 10 pangkat minus 2. Atau bisa diubah menjadi 7,19 meter per sekon. Sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Sebuah kelereng berdiameter 2,4 cm, berarti D 2,4 dikali 10 pangkat minus 2 dimasukkan ke dalam tabung tertutup berisi air yang memiliki nilai koefisien viskositas 0,001, berarti etanya adalah 10 minus 3. Kecepatan gerak lereng menuju dasar tabung adalah 4 cm per sekon, berarti V-nya itu 4 cm per sekon, gak usah ditulis ya, kita tulis 4 aja. Kemudian selanjutnya kelereng tersebut dimasukkan ke dalam tabung tertutup berisi oli yang memiliki nilai koefisien viskositas 0,2. Oh, berarti ini air ya. Pada saat dimasukin ke air, berarti kita buat eta A dan VA. Sementara untuk yang oli kita buat sebagai eta O, itu adalah 0,2 ya, 0,2. Kemudian disebutkan bahwasanya jika gaya hambat di oli 120 kali gaya hambat di air, kecepatan gerak kelereng saat dimasukkan ke dalam tabung yang berisi oli adalah
Nah, berarti gaya hambat itu dilambangkan dengan Fs. Gaya hambat itu juga disebut sebagai gaya Stokes ya. Berarti FSO itu adalah 120 FSA. Atau gaya Stokes pada saat dioli sama dengan 120 kali dari gaya Stokes atau gaya hambat pada saat di air. Yang ditanyakan adalah berapa VO-nya. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini untuk membahasnya kita menggunakan persamaan dari gaya Stokes, yaitu 6pi eta Rp, atau 6pi dikali dengan koefisien viskositas dikali jari-jari dan dikali dengan kecepatan. Nah, karena disebutkan di soal yang membedakan itu adalah eta dan V saja yang membedakan, berarti kita hanya menggunakan eta dan pi saja, karena 6 dan pi itu adalah nilai konstan, nilai tetap. Jadi baik pada oli maupun pada air mereka itu nggak mengalami perubahan. Jadi kita hanya menggunakan besaran atau angka yang berbeda saja baik pada oli maupun air. Kemudian tinggal dibandingkan aja baik FSO dengan FSA. Nah, FSO berarti eta O dikali VO, sementara FSA itu adalah eta A dikali VA. FSO-nya masukin yang saya tulis tadi, kemudian masukin nilai eta O, kemudian dikali VO, lalu juga masukkan eta A dan VA-nya. Kemudian tinggal kita hitung aja ya, FSA dengan FSA-nya dicoret, kemudian ini kita bagi ya, 2/4 berarti setengah, kemudian 120 dikali 2 berarti 240, kemudian 10 pangkat minus 1 dibagi 10 minus 3 berarti 10 minus 2. Nah, jawabannya adalah 240 dikali 10 pangkat minus 2 cm atau 2,4 cm. Kita lanjut pembahasan soal nomor 7. Sebuah pompa hidraulis memiliki perbandingan jari-jari penghisap kecil dan besar 2/5. Berarti RK ya, banding RB itu adalah 2/5. Pada penampang kecil diberi gaya sebesar 36 Newton, berarti FK-nya itu 36 Newton. Gaya angkat pada penampang besar saat kedua penghisap seimbang adalah, nah jadi soal nomor 7 ini adalah konsep dari hukum Pascal, di mana P1 sama dengan P2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus dari tekanan itu adalah F per A, sehingga F1 dibagi dengan A1, P2 adalah F2 dibagi dengan A2. Nah, karena di sini kita tidak membahas mengenai luas penampang, yang dibahas hanya jari-jari, sehingga luas penampang ini diganti dengan jari-jari. Nah, luas penampang itu persamaannya adalah pi R kuadrat. Nah, karena pi ini nilainya konstan, berarti kita hanya gunakan R saja. Sehingga persamaannya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, atau FB per RB kuadrat sama dengan FK per RK kuadrat. Kemudian tinggal masukin aja untuk masing-masing nilainya ya. Berarti yang ini punya si kecil RK, kemudian 5-nya punya RB, kemudian masukin 36, tinggal dihitung aja. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Lalu tinggal dikali silang ya, dibagi dulu, maksudnya 36/4 berarti 9. Kemudian kaliin aja 9 dengan 25, dapatnya adalah 225 Newton. Kita lanjut pembahasan soal nomor 9. Bagian benda yang muncul di atas permukaan minyak goreng dalam satu bejana adalah 2/3. Volume tercelup benda saat dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air laut adalah, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu berapa massa jenis bendanya. Nah, di sini kita gunakan persamaan rho F per rho B sama dengan VB dibagi dengan VBTC. Nah, VBTC ini adalah volume benda pada saat tercelup. Rho F itu adalah massa jenis dari fluidanya. Nah, untuk menghitung berapa rho B-nya, kita harus menghitung dari yang minyak goreng terlebih dahulu. Nah, persamaannya sama ya, pakai yang ini juga. Masukin untuk yang minyak gorengnya, rho F-nya itu 915, masukin ke sini. Kemudian VB, kita tulis saja sebagai VB, volume benda. Kemudian VBTC-nya itu adalah volume benda yang terdapat di dalam fluida atau yang terdapat dalam minyak goreng.
Nah, kalau kita gambarin, anggap aja ini bejana, kemudian ini minyak gorengnya, kemudian kita anggap aja bendanya itu berbentuk kubus. Nah, dia muncul di permukaannya itu adalah 2/3. Di sini 2/3, berarti logikanya berapa yang di dalam sini? Tentu saja 3 dikurang dengan 2/3, yaitu 1/3. Sehingga volume benda yang tercelup atau yang terdapat dalam fluida itu adalah 1/3 dari volume benda atau 1/3 VB. Kemudian tinggal coret aja VB dengan VB lalu kali 915 dengan 1/3, dapatnya adalah 305. Nah, setelah kita tahu berapa ρB-nya, kemudian tinggal kita hitung berapa VBTC pada saat di dalam air laut. Masukin ρF-nya 1220 ya, yang air laut, kemudian ρB-nya 305, kemudian VB dengan VBTC-nya tulis saja. Lalu ini dibagi dapatnya berarti 4 ya. Kemudian 4 dikali VBTC berarti 4 VBTC, kemudian VB kali 1 berarti VB, sehingga VBTC-nya adalah 1/4 dari VB. Oke, sekian video pada kali ini, semoga adik-adik semuanya paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.